Oke, sebenarnya aku belum selesai baca buku riset Indonesia. Dekat kali muka aku ke kamera ini ya. Jadi entah macam mana macam mana. Oke, aku letakkan di sini aja lah ya. Tunggu. Di tengah sibuknya aku harus ngerenov rumah, jadi aku mau menyelesaikan video tentang ini. Sebenarnya sudah terlambat, soalnya sudah 17 Agustus kan. Jadi aku harus menyelesaikannya ini dulu dan sebenarnya sudah sedikit lagi, cuman karena bikin videonya itu nggak bisa aku. Jadi kadang aku pikir kan, tunggulah rumah selesai dulu baru bikin. Ternyata another problem that I have going through. Jadi oke, mudah-mudahan ya, and this time the builder is apa ya, can be trusted person. So aku lanjutkan dulu ini ya. Satu kata untuk buku ini. Kenapa ide-ide di sini nggak diaplikasikan oleh orang-orang yang kita berikan amanah? Padahal udah jelas, udah jadikan aja lo ini, dikerjakan aja. Jadi tunggu, sudah aku tandai. Masih ada terakhir itu, aku sampai lupa aku udah berapa kali aku bikin video untuk baca ini. Jadi aku nanti bakal bikin di bawah 10 menit, sekitar 5 menit, baru habis itu aku langsung sambung ke video berikutnya, oke? Ini ada bab tentang air kehidupan. Aku nggak tahu bab berapa, tapi ini di halaman 257. Jadi katanya, tunggu ya, aku mengingat kembali. Di Teluk Bajo, di kawasan Teluk Bajo, Labuan Bajo, Flores tidak punya sumber air. Warga membeli air yang didatangkan dari kota Labuan Bajo 2 jam perjalanan dengan kapal. Dan mereka harus membayar 400.000 untuk satu tangki air kapasitas 1.200 liter. Kayaknya udah bahas ini kemarin ini. Jadi ini sebenarnya tidak khas Flores. Ketersediaan air bersih bagi warga pedesaan masih sangat jauh dari harapan. Wow. Menurut Perpamsi, Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia, layanan air bersih lewat pipa ke rumah-rumah atau air pam baru menjangkau 20% keluarga Indonesia pada 2023. Baru 20%. Wah, 81 tahun kita merdeka ya, bro. Jadi terus tahun ini aku nggak mau bahas lah. Udah, oke, lanjut aja. Terus jadi intinya salah satunya hutan Wowosi. Ironisnya, sekitar 400 hektar hutan ini sedang digunduli untuk dijadikan kota baru, melayani investor pariwisata, memberi jalan bagi hotel, resort, atau permukiman baru. Namun belajar dari Bali, konsumsi air bersih wisatawan bisa 5 kali lipat lebih banyak dari warga lokal. Tak hanya untuk minum, tapi juga untuk kolam renang dan golf course. Misalnya, kita bisa membayangkan kalau Labuan Bajo mengalami krisis air, bagaimana nasib orang Papagarang. Padahal air diakui sebagai hak asasi manusia. Hak atas air bersih dan sanitasi sangat berkaitan dengan lingkungan yang sehat. Pencemaran air dapat merusak hak asasi manusia lainnya seperti hak untuk hidup, hak atas pangan, dan hak atas mata pencaharian. Sesuai amanat undang-undang, pemerintah berkewajiban menjamin hak setiap orang mendapatkan akses yang terjangkau terhadap air bersih yang merupakan kebutuhan pokok sehari-hari. Mengabaikan akses terhadap air bersih merupakan pelanggaran hak asasi warga negara. Di buku riset Indonesia terakhir 261. Oke, bab berikutnya adalah hidup sederhana rendah karbon. Tunggu ya, ini udah 423. Ada banyak hal yang sudah ku tandai di sini. Wah. Dalam 2 dasawarsa terakhir, orang makin lantang bicara tentang konsep ekonomi dan gaya hidup ramah alam. Para ilmuwan dan ahli teknologi bekerja keras agar pabrik-pabrik bisa lebih efisien menghasilkan barang hemat energi untuk mengurangi pemakaian minyak dan batu bara. Bahkan para persoalan aktivis lingkungan mendorong transisi energi sepenuhnya dari fosil ke terbarukan. Oke, terus ini intinya kayak tentang konsumsi energi listrik itu kan. Wih, miris sekali aku bacanya. Kan baca sendiri aja lah. Di halaman 267. Ini terakhir ya. Kalimat penutup, paragraf penutup. Kalimat di paragraf penutup bab ini.
Hmm. Tak hanya hemat energi dan karenanya rendah jejak karbonnya, itu juga hemat uang. Artinya kita bisa bekerja lebih sedikit dan menyisakan lebih banyak waktu senggang untuk kebahagiaan spiritual dan sosial seperti Gandhi. Jadi ini ada contoh energi apa namanya pembangkit listrik gitulah. Kincir angin untuk memenuhi kebutuhan listrik lokal di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Contoh pemanfaatan energi skala kecil dan tepat guna untuk Medan seperti Pulau Sumba. Pemeliharaan dan iuran dikelola oleh koperasi. Aduh, Mak. Oke, kayak baca sendiri lah ya. Kayak miris gitu. Kenapa nggak terpikir? Kenapa? Kenapa? Untung ada buku-buku kayak gini kan. Jadi ikut menceraskan masyarakat manusia seakan-akan kayak menerima takdir. Gini kayaknya nggak bisa deh gini gini gini. Padahal ada contohnya. Udah, nanti aku emosi ya kan.